Salam sejahtera saudara yang terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Akhirnya, banyak orang menyerah, menjadi apatis, tidak ingin berbuat apa-apa. Apakah kita juga demikian? Ada baiknya kita belajar dari tokoh yang akan kita baca dari bacaan leksionari pada hari ini. Menurut Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 hingga ayat 40. Kita menemukan di sini ungkapan atau sepenggal dari pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Kita tahu sebagai pengikut Kristus ia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena itulah ia dituduh menghujat Allah dan Musa. Ini adalah tuduhan yang sangat-sangat berat. Ancamannya adalah hukuman mati. Nah, yang luar biasa, Stefanus justru menggunakan momen pengadilannya sebagai kesempatan untuk mengungkapkan siapa Kristus. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang tak dapat disangka lagi. Karena apa yang diungkapkan Stefanus adalah kebenaran yang telah mereka terima dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Saudara, selain kita boleh belajar dari sosok Stefanus yang tidak menyerah meskipun dalam tekanan, kita juga dapat belajar dari sosok Musa. Dalam bacaan hari ini kita melihat bagaimana kisah panggilan Musa. Kita tahu bahwa di awal Musa bagaikan orang yang gagal. Ternyata niat baik saja tidak cukup. Saat ia berusaha menolong saudara sebangsanya yang diperlakukan tidak adil, ia justru mengalami kesulitan. Saudara sebangsanya sendiri melaporkannya kepada Firaun sehingga ia akhirnya malah menjadi buron. Kita tahu Musa akhirnya tinggal di Midian sebagai pelarian sampai Firaun yang hendak membunuhnya wafat. Saudara, sampai di sini mungkin banyak orang berkata, percuma berbuat baik, toh akhirnya malah merugikan diri sendiri. Betulkah? Apakah Musa gagal? Kita tahu kisah seutuhnya. Musa tidaklah gagal. Kisah belumlah selesai. Ya, justru Tuhan sedang mempersiapkan Musa selama 40 tahun di Midian. Jika 40 tahun pertama hidupnya dia berada di istana Mesir dan belajar banyak sekali ilmu pengetahuan yang pasti berguna saat ia kelak memimpin bangsanya, maka saat Musa di Midian, sesungguhnya ia juga belajar. Kita mungkin bertanya, belajar apakah Musa? Bukankah saat di Midian ia hanyalah penggembala domba? Itu pun atas kebaikan Yitro yang kemudian menerimanya sebagai menantu. Ya, tapi bukankah di sini Musa justru belajar bagaimana bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya sendiri. Dia juga belajar mengerti arti kebaikan dan ketulusan melalui Yitro. Kita tahu, kelak modal spiritual berupa kebergantungan pada Allah, serta modal karakter, yaitu ketulusan, kesetiaan, kebaikan, kekuatan, dan masih banyak lagi. Semua ini sangat membentuk Musa menjadi pemimpin yang disegani. Berulang kali ia ditolak oleh bangsanya, tetapi ia tidak menyerah. Berulang kali pula ia menghadapi kesulitan, ia tidak menyerah. Ya, Musa adalah sosok yang istimewa. Kelak, bangsa Israel akan menaruh Musa di dalam hati mereka, tak terlupakan. Jadi saudara, apa
Apa yang mau kita katakan? Ya, jangan menyerah. Kisah belumlah selesai. Apa yang hari ini membuat kita takut sehingga kita menyerah? Maukah saudara menyerahkan ketakutan itu kepada Tuhan? Kalau perlu, tuliskanlah ketakutan-ketakutan saudara. Katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, ketakutan-ketakutan. Setelah itu berdoalah demikian. Saudara boleh mencatatnya. Tuhan, aku tak akan mengizinkan ketakutan, pengalaman buruk dan kegagalan di masa lalu mengendalikan hidupku saat ini. Aku hanya mau Tuhan yang mengendalikan hidupku. Mohon Tuhan bebaskan aku dari semua pengalaman atau apapun yang mencengkeram hidupku, agar aku dapat mewujudkan panggilan Tuhan melalui seluruh hidupku dengan bebas. Amin. Tuhan memberkati saudara.